Seorang pria Indonesia berusia 52 tahun, dalam sebuah perjalanan untuk mencari makna hidup yang telah lama hilang, tiba di sebuah pulau terpencil di Kepulauan Maluku. Di sana, ia menemukan sebuah desa perempuan yang berada di ambang kepunahan akibat krisis populasi. Atas permintaan mereka, ia setuju untuk memberikan mereka keturunan, memulai sebuah kisah tentang kelahiran kehidupan baru yang luar biasa. Budi Santoso telah lama merasa hampa. Di Jakarta, ia adalah seorang pemilik usaha menengah yang cukup sukses. Ia mendedikasikan masa mudanya untuk bekerja, meraih kekayaan dan kehormatan. Namun, hidupnya selalu terasa kosong. Istrinya, yang ia nikahi di usia 20-an dengan cinta yang membara, berpisah darinya setelah 7 tahun pernikahan. Alasannya sederhana. Mereka tidak kunjung dikaruniai anak, dan perlahan-lahan mereka merasa lelah satu sama lain. Setelah itu, Budi hanya fokus pada pekerjaan, tetapi rasa sepi yang menyergap di malam hari tak pernah bisa ia hindari. Udara dingin di ruang rapat dewan direksi, keputusan-keputusan yang harus ia pertanggungjawabkan setiap saat, dan tekanan untuk menafkahi para karyawannya membebani pundaknya. Ia tidak ingin lagi mengejar kesuksesan yang tak berjiwa. Aku harus mencoba kehidupan yang berbeda, pikirnya. Pikiran yang muncul tiba-tiba itu mengubah total arah sisa hidupnya. Ia menyerahkan perusahaannya kepada seorang manajer profesional, hanya menyisakan saham minimal, lalu pergi hanya dengan sebuah ransel di punggungnya. Ia tidak menetapkan tujuan. Kemanapun kakinya melangkah, kesanalah hatinya pergi. Setelah berkelana menjelajahi keindahan Nusantara, langkahnya terhenti di Maluku. Di sana, ia mengetahui keberadaan sebuah pulau kecil yang bagaikan titik di sudut peta di atas Laut Banda. Pulau Cempaka, sebuah nama yang indah, namun menyimpan pesona purba yang jarang tersentuh peradaban modern. Kisah tentang budaya unik suku Wana yang mendiami pulau itu secara khusus membangkitkan jiwa petualang Budi yang telah lama tertidur. Setelah menaiki pesawat perintis kecil dari Ambon dan mendarat di bandara kecil Pulau Cempaka, Budi tersenyum merasakan udara laut yang lembab dan asin meresap dalam keparu-parunya. Kontras yang kuat antara laut berwarna zamrud dan bebatuan vulkanik yang gelap, deretan rumah semi bawah tanah yang unik di sepanjang garis pantai, dan orang-orang berwajah legam terbakar matahari yang berlalu lalang. Semuanya terasa eksotis dan misterius. Selama beberapa hari, ia menjelajahi desa-desa utama di pulau itu, mengamati kehidupan suku Wana dari dekat. Perahu kora-kora tradisional mereka yang ramping melesat ke laut, pemandangan dinamis saat mereka menangkap ikan tuna sirip kuning yang berkilauan, dan ketangguhan para wanita yang mengolah kebun singkong. Kehidupan mereka menyatu dengan alam, sebuah pemandangan yang menakjubkan. Namun, Budi ingin menjelajah lebih dalam, ke wilayah tak dikenal yang jarang dijamah manusia. Dari penduduk setempat, ia samar-samar mendengar tentang keberadaan sebuah desa kecil bernama Aruan, yang tersembunyi di balik tebing curam, dan pegunungan terjal di sisi tenggara pulau. Sebuah tempat yang bahkan tidak muncul di peta resmi, hampir tidak dikenal oleh orang luar, tempat berkumpulnya orang-orang suku Wana yang paling teguh memegang tradisi. Jalannya berbahaya, tidak semua orang bisa ke sana. Kalau badai datang, tempat itu akan terisolasi total, kata pemilik penginapan mencoba memperingatkannya. Namun, rasa penasaran Budi justru semakin besar. Setelah persiapan selama beberapa hari, ia membawa cukup air minum, makanan darurat, dan peralatan mendaki, lalu berangkat sendirian menuju Aruan. Perjalanan menembus hutan hujan tropis yang lebat dan melewati punggung bukit berbatu yang licin ternyata jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Namun, keagungan alam yang masih perawan di hadapannya membuatnya lupa akan lelahnya. Saat ia hampir mencapai jalan setapak sempit menuju Aruan, cuaca mulai berubah drastis. Laut yang tadinya tenang mulai bergelombang ganas, dan angin kencang disertai hujan deras menerpa. Dalam sekejap, sekelilingnya menjadi gelap, dan suara angin badai yang tajam mengguncang seluruh pegunungan. Budi bergegas mencari tempat berlindung, tetapi ia terpeleset dan terguling menuruni lereng yang curam.
Ia merasakan sakit yang hebat di pergelangan kaki kirinya sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Entah berapa lama waktu telah berlalu. Ketika ia membuka matanya dengan samar, ia terbaring di tempat yang asing, di dalam sebuah rumah semi bawah tanah yang terbuat dari kayu, batu, dan tanah. Dalam kegelapan, di samping cahaya api yang berderak, ia melihat beberapa orang mengelilinginya. Kulit mereka legam terbakar matahari, tatapan mereka dalam dan waspada. Mereka berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Mereka adalah penduduk desa Arwan. Mereka menemukannya saat pingsan dan membawanya ke desa. Budi mencoba bangkit, tetapi rasa sakit di pergelangan kakinya membuatnya mengerang dan terbaring kembali. Saat itu, seorang wanita paruh baya mendekat, menyentuh dahinya, lalu menumbuk daun-daunan yang tak ia kenali dan menempelkannya di pergelangan kakinya. Tatapannya tegas, tetapi sentuhan tangannya terasa hangat dan hati-hati. Wanita itu adalah Ibu Mawar, sesepuh dan pemimpin de facto di desa itu. Di sebelahnya, seorang wanita yang tampak lebih muda dengan perawakan tegap, Sari, mengamatinya dengan tatapan tajam. Sementara seorang wanita muda berusia awal 20-an dengan mata penuh rasa ingin tahu, Lina, menatapnya dengan ekspresi khawatir. Penduduk desa, meskipun waspada, tetap memberikan pertolongan yang ia butuhkan. Mereka membawakan makanan dan air sederhana, dan Ibu Mawar setiap hari memeriksa kondisi pergelangan kakinya sambil mengganti ramuannya. Dengan bahasa isyarat dan bahasa Indonesia yang terbata-bata, Budi mencoba menjelaskan siapa dirinya dan mengapa ia datang ke tempat itu. Awalnya, penduduk desa bersikap dingin, tetapi perlahan mereka mulai mengerti bahwa ia tidak punya niat jahat dan hanyalah seorang musafir yang tersesat. Terutama Lina, dengan campuran bahasa Indonesia dan Inggris yang seadanya, membantu menjembatani komunikasi dengan Budi. Para wanita muda lainnya pun perlahan-lahan mulai membuka diri dan menunjukkan rasa ingin tahu padanya. Badai itu memorak-porandakan seluruh pulau selama beberapa hari. Satu-satunya jalan keluar dari Arwan tertutup oleh tanah longsor, membuat desa itu terisolasi sepenuhnya. Karena cedera pergelangan kakinya, Budi terpaksa tinggal di desa. Awalnya ia bingung dengan situasi tak terduga ini, tetapi lambat laun ia mulai menyatu dengan kehidupan di Arwan. Seiring berjalannya waktu, Budi menemukan keunikan desa Arwan. Desa itu sebagian besar dihuni oleh para lansia, anak-anak, dan wanita dari berbagai usia. Ada sekitar 7 hingga 10 wanita di kelompok usia 20-an, 30-an, dan 40-an, tetapi para pria yang seusia suami atau ayah mereka hampir tidak terlihat. Pria yang ada kebanyakan adalah lansia atau anak laki-laki yang masih sangat kecil. Tak tahan dengan rasa penasarannya, Budi dengan hati-hati bertanya kepada Lina, yang paling mudah diajak berkomunikasi. Wajah Lina sejenak menjadi muram. Sebagian besar pemuda sudah meninggalkan pulau. Mereka pergi merantau ke kota-kota besar seperti Ambon atau Makassar untuk mencari uang, katanya. Lina terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan suara pelan, banyak juga yang bekerja di kapal-kapal besar dan tidak pernah kembali. Pulau ini tidak menawarkan masa depan bagi mereka. Fakta bahwa migrasi ekonomi telah memengaruhi struktur populasi di desa pulau terpencil ini merupakan kejutan bagi Budi. Ketiadaan pemuda bukan hanya masalah kekurangan tenaga kerja, tetapi juga ancaman serius bagi kelangsungan hidup desa itu sendiri. Suara tawa anak-anak semakin jarang terdengar, dan desa sangat membutuhkan darah muda untuk melanjutkan generasi. Para wanita dengan gagah berani mengolah kebun dan menangkap ikan di laut untuk menyambung hidup, tetapi di mata mereka tersirat kecemasan yang mendalam akan masa depan. Budi merasa tidak bisa lagi hanya menjadi tamu. Ia mulai mencari cara untuk membantu desa dengan pengalaman dan pengetahuannya. Begitu pergelangan kakinya sedikit pulih, ia membantu memperbaiki beberapa rumah yang rusak akibat badai. Pengetahuan praktis yang ia peroleh dari menjalankan perusahaan di Jakarta, seperti cara mengumpulkan dan memurnikan air hujan secara lebih efisien, teknik menyimpan makanan agar tahan lama, dan cara memperbaiki peralatan sederhana,
sangat membantu penduduk desa. Awalnya, para wanita seperti Sari merasa canggung dan waspada terhadap bantuannya, tetapi perlahan-lahan mereka mulai luluh melihat ketulusan dan kemampuannya. Budi secara khusus tertarik pada kemandirian ekonomi desa. Para wanita Aruan sangat terampil membuat kerajinan tangan yang indah, tetapi karena tidak memiliki akses pasar, hasil karya mereka hanya sebatas untuk kebutuhan sendiri. Budi berpikir, jika ia bisa terhubung kembali dengan dunia luar, ia bisa membuka jalan untuk menjual kerajinan tangan atau hasil bumi khas pulau itu dengan harga yang adil dan wajar. Dengan pengalaman bisnisnya, ia menyusun rencana bisnis sederhana dan dengan hati-hati menjelaskannya kepada tokoh-tokoh kunci seperti Ibu Mawar dan Sari. Sikapnya yang tulus dan rencananya yang konkret membuat penduduk desa perlahan-lahan mulai memiliki harapan. Budi bukan lagi orang asing. Ia diterima sebagai sosok berharga yang datang di saat krisis dan membawa semangat baru bagi desa. Tak terasa, sudah 3 bulan Budi tinggal di Aruan. Pergelangan kakinya hampir pulih sepenuhnya, dan hubungannya dengan penduduk desa semakin erat. Ia kini cukup fasih mengucapkan salam dan istilah sehari-hari dalam bahasa Wana, dan secara alami ikut serta dalam acara-acara besar maupun kecil di desa. Ia menjadi sangat akrab dengan para wanita muda, termasuk Lina, hingga bisa saling bercanda. Sementara dengan kelompok yang lebih tua seperti Ibu Mawar dan Sari, ia sering terlibat dalam percakapan serius tentang masa depan desa. Suatu malam, Ibu Mawar dengan hormat mengundang Budi ke rumahnya. Di sana, beberapa perwakilan wanita dari setiap kelompok usia, termasuk Sari, telah berkumpul. Suasananya terasa berat dan serius, tidak seperti biasanya. Setelah Budi duduk, Ibu Mawar menatapnya lama dalam keheningan. Lalu, dengan suara pelan namun tegas, ia mulai berbicara. Tuan Budi, Anda adalah anugerah yang dikirimkan langit untuk desa Aruan. Berkat Anda, kami telah mengatasi luka akibat badai dan mendapatkan kekuatan untuk bangkit kembali. Kebijaksanaan dan ketulusan Anda telah memberikan kesan mendalam bagi kami semua. Ibu Mawar berhenti sejenak untuk mengatur napas. Tatapan Sari dan para wanita lainnya juga tampak sangat serius. Tetapi, kami memiliki masalah yang lebih mendasar. Anda pasti sudah menyadarinya. Di desa kami tidak ada pemuda. Tangisan bayi sudah lama tidak terdengar, dan jika terus begini, desa Aruan akan segera lenyap. Akar kami, budaya kami, semuanya berada di ambang kepunahan. Suara Ibu Mawar bergetar, ia menatap lurus ke mata Budi dan melanjutkan. Karena itu, setelah melalui pertimbangan dan diskusi panjang, kami para wanita desa telah memutuskan untuk mengajukan sebuah permohonan yang sangat mendesak kepada Anda. Budi menelan ludah, merasakan firasat buruk. Kata-kata yang keluar dari mulut Ibu Mawar melampaui dugaannya. Tuan Budi, sudilah kiranya Anda menjadi ayah bagi desa Aruan. Tolong berikan kami anak. Kami ingin menerima benih Anda yang sehat dan kuat untuk melahirkan anak-anak yang akan melanjutkan generasi dan membuka masa depan bagi desa kami. Syok. Pikiran Budi seakan menjadi kosong. Puluhan wanita dari berbagai kelompok usia memintanya untuk memberikan mereka anak. Ini adalah sebuah proposal yang tidak bisa dipahami atau diterima oleh etika dan akal sehat masyarakat modern. Dengan bingung ia bertanya, "Apa maksud Anda? Bagaimana mungkin saya?" Sari maju. Tatapannya yang biasa tajam kini penuh dengan permohonan. "Kami menghormati Anda. Kami telah melihat rasa tanggung jawab dan kehangatan hati Anda. Kami percaya Anda akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kami. Ini adalah masalah kelangsungan hidup desa kami. Ini adalah keinginan yang disetujui oleh semua wanita di sini. Kami tidak bermaksud membebani Anda. Kami ingin membesarkan anak-anak bersama, dan bersama Anda membangun masa depan Aruan." Lina, dengan mata berkaca-kaca, menambahkan, "Tuan Budi, Anda adalah harapan kami. Tolong, genggamlah tangan kami." Budi dilanda kebingungan yang luar biasa. Nilai-nilai dan moralitas yang ia anut seakan diguncang hingga ke akarnya.
Ini adalah permintaan yang sangat berbeda dari cara hidup yang telah ia jalani selama 50 tahun. Namun, di hadapannya ada para wanita dengan ekspresi putus asa. Ini bukanlah nafsu belaka, melainkan perjuangan mati-matian untuk kelangsungan hidup dan masa depan komunitas mereka. Ia tidak bisa mengabaikan tatapan mereka yang tulus dan penuh permohonan. Sepanjang malam, Budi tidak bisa tidur. Ia teringat akan kehidupannya yang sepi di masa lalu, pencariannya akan makna hidup, dan kehangatan ikatan serta perasaan hidup yang ia rasakan di Aruan. Menerima proposal ini berarti memikul tanggung jawab yang luar biasa besar, yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Namun, menolaknya akan terasa seperti menginjak-injak harapan terakhir dari jiwa-jiwa yang tulus ini, dan rasa bersalah itu menghantuinya. Ia menatap bara api dalam kegelapan, tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Nasib desa Aruan bergantung pada keputusannya. Setelah beberapa hari berpikir keras, Budi mengambil keputusan. Ia bertemu kembali dengan Ibu Mawar dan para wanita desa. Wajahnya menunjukkan keseriusan dan tekad yang kuat. Saya telah lama memikirkan proposal Anda. Saya tahu betul betapa berat dan sulitnya keputusan ini. Saya juga hanya manusia biasa, dan saya tidak yakin apakah saya sanggup menanggungnya. Budi berhenti sejenak, menatap wajah para wanita satu persatu. Mata mereka dipenuhi ketegangan dan harapan. Tetapi, saya tidak bisa mengabaikan kepercayaan yang telah Anda tunjukkan kepada saya dan keinginan tulus Anda untuk masa depan Aruan. Jika saya benar-benar dibutuhkan oleh Anda semua, dan jika bantuan saya dapat membuat desa ini kembali bersemangat dan dipenuhi tawa anak-anak, maka saya bersedia mengikuti kehendak Anda. Seketika, keheningan yang menyesakkan memenuhi ruangan. Tak lama kemudian, air mata hangat mengalir di pipi Ibu Mawar. Sari menghela napas lega, dan Lina tersenyum cerah sambil memegang tangan Budi. Para wanita lain saling berpelukan, diam-diam menyeka air mata, dan memberkati keputusan Budi. Namun, ada beberapa hal yang saya ingin Anda janjikan, kata Budi dengan tegas. Pertama, keputusan ini harus didasarkan pada kehendak bebas setiap wanita, bukan paksaan. Kedua, anak-anak yang lahir adalah anak kita semua, dan saya sebagai ayah akan melakukan yang terbaik untuk bertanggung jawab dan membesarkan mereka dengan cinta. Ketiga, kita harus saling menghormati budaya dan cara hidup masing-masing untuk menciptakan komunitas yang harmonis. Saya akan menghormati tradisi Anda, dan saya harap Anda juga bisa memahami cara saya. Ibu Mawar dan para wanita mengangguk dalam-dalam, setuju dengan kata-katanya. Demikianlah, sebuah ikrar suci terjalin antara Budi Santoso dan para wanita desa Aruan. Sejak hari itu, angin perubahan yang penuh harapan mulai berhembus perlahan di Aruan. Budi bukan lagi seorang tamu, melainkan bagian dari desa dan mitra yang akan memikul masa depan bersama. Sesuai janjinya, ia tidak berhenti berusaha untuk kemajuan desa. Ia membantu memperbaiki jalan setapak yang rusak untuk membuka akses ke dunia luar, dan pada saat yang sama mulai mewujudkan rencana bisnis penjualan kerajinan tangan dan hasil bumi yang telah ia rancang. Ia berusaha menjadi bukan hanya pemberi benih, tetapi juga kepala keluarga yang sesungguhnya dan pilar ekonomi desa. Dan dengan hati-hati, secara alami, ikrar itu mulai diwujudkan. Ini bukanlah proses yang sembarangan atau dipaksakan. Semua dilakukan berdasarkan pemahaman mendalam dan kesepakatan antara Budi dan para wanita dengan menghormati tradisi desa dan kehendak pribadi. Budi meluangkan waktu dengan para wanita dari berbagai kelompok usia, mendengarkan cerita mereka, dan menganggap penting proses saling mengenal. Dengan para wanita muda usia 20-an, ia berbagi energi yang ceria dan penuh semangat. Dengan para wanita usia 30-an, ia bersama-sama memikirkan masalah-masalah praktis, dan dengan para wanita usia 40-an ke atas, ia berbagi kearifan dan pengalaman hidup. Dalam proses itu, tumbuhlah kasih sayang dan solidaritas yang melampaui sekadar kewajiban. Waktu berlalu, dan satu persatu, suara tangisan bayi kembali terdengar di Aruan. Anak-anak Budi, lahir dari ibu yang berbeda,
Tetapi semua anak itu tumbuh dalam pengasuhan bersama komunitas desa, dicintai oleh semua. Budi, meskipun canggung, menjalankan perannya sebagai ayah dengan sepenuh hati. Ia menggendong anak-anaknya, bermain bersama mereka, dan bersukacita atas setiap pertumbuhan kecil mereka. Di malam hari, ia berdiskusi dengan para ibu tentang masa depan anak-anak, membentuk sebuah keluarga besar dengan bentuk yang baru. Kehidupan keluarga besar ini tidak selamanya mulus. Pandangan dunia luar terasa dingin. Sesekali, orang luar yang datang ke pulau atau orang-orang di daratan yang mendengar desas-desus akan mencibir bentuk keluarga unik Arwan atau memandangnya dengan tatapan sensasional. Budi harus melindungi anak-anak dan para wanita dari prasangka ini. Ia mengelola interaksi dengan dunia luar secara hati-hati dan semakin giat membangun fondasi ekonomi mandiri desa. Penjualan kerajinan tangan dengan sistem perdagangan yang adil yang ia mulai perlahan-lahan membuahkan hasil, memberikan pendapatan yang stabil bagi desa. Ini menjadi kekuatan bagi Arwan untuk mempertahankan cara hidup mereka tanpa campur tangan pihak luar. Selain itu, membesarkan puluhan anak secara praktis membawa banyak kesulitan. Makanan, pakaian, pendidikan banyak masalah yang harus diselesaikan. Namun, para wanita Arwan menunjukkan kearifan dan semangat kerjasama yang luar biasa. Mereka merawat anak satu sama lain, berbagi sumber daya, dan bergerak layaknya satu organisme raksasa. Budi mendukung sistem pengasuhan bersama ini dan berusaha memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak. Ia membawa buku dan materi belajar dari luar, dan terkadang ia sendiri yang menceritakan kisah tentang dunia luar kepada anak-anak, memupuk impian mereka. Setiap kali ketegangan politik atau ekonomi di tingkat nasional terasa hingga ke pulau, kecemasan menyelimuti. Ketika berita tentang pemuda yang pergi merantau dan tak pernah kembali terdengar, para wanita Arwan gemetar ketakutan membayangkan putra-putra mereka suatu saat nanti juga mungkin menghadapi masa depan yang tidak pasti. Budi menenangkan mereka, menekankan pentingnya membangun desa yang kuat dari dalam, dan membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bijaksana. Ia mengajarkan anak-anak tradisi dan budaya suku Wana, sekaligus menanamkan pemahaman tentang dunia yang lebih luas dan pikiran yang terbuka. Waktu berlalu, dan anak-anak Budi tumbuh dengan subur. Mereka belajar ketegasan dan tanggung jawab dari ayah mereka, serta mewarisi ketangguhan dan kearifan para ibu mereka, tumbuh sehat dan ceria di tengah alam Pulau Cempaka yang subur. Mereka tidak malu dengan lingkungan keluarga mereka yang unik. Sebaliknya, mereka merasakan cinta dan ikatan yang melimpah di antara banyak ibu dan saudara, membentuk identitas yang istimewa. Budi Santoso kini memasuki usia 60. Wajahnya dihiasi kerutan yang dalam, tetapi matanya bersinar lebih terang dari kapanpun di masa mudanya. Ia berdiri dikelilingi oleh puluhan anaknya, tersenyum cerah. Di sisinya, para wanita Arwan yang masih menghormati dan mencintainya berdiri dengan setia. Kehidupannya yang dulu sepi kini dipenuhi oleh cinta dan tanggung jawab yang tak terhingga. Arwan bukan lagi desa terpencil yang mengkhawatirkan kepunahan. Ia telah terlahir kembali menjadi komunitas yang hidup, penuh dengan tawa anak-anak, sebuah tanah harapan di mana tradisi dan perubahan hidup berdampingan secara harmonis. Ikrar suci yang dijalin oleh Budi Santoso dan para wanita Arwan tidak goyah diterpa angin laut Pulau Cempaka yang kencang, melainkan berakar kuat dan menumbuhkan bunga-bunga kehidupan dan harapan baru. Itu adalah bukti cinta yang lebih istimewa dan agung daripada keluarga manapun di dunia. Dan kisah mereka, sedalam samudera biru Pulau Cempaka, akan mengalir selamanya di hati orang-orang, meninggalkan kesan yang mendalam. Waktu mengalir tanpa henti, bagai ombak di lautan biru Pulau Cempaka. Sudah lebih dari 1 dekade sejak Budi Santoso menjejakkan kakinya di desa Arwan. Anak-anaknya kini telah tumbuh menjadi remaja laki-laki dan perempuan yang gagah, berlarian di seluruh penjuru desa, menebarkan kehidupan. Meskipun lahir dari ibu yang berbeda, bagi anak-anak itu, ibu bukan hanya ibu kandung mereka, tetapi semua wanita di desa. Mereka tumbuh dalam sistem pengasuhan komunal yang besar, berbagi ikatan persaudaraan,
dan menimba pengalaman yang kaya di bawah bimbingan dan asuhan banyak orang dewasa. Budi sendiri kini mendekati usia pertengahan 60-an. Rambut putihnya semakin terlihat, dan wajahnya terukir jejak kebijaksanaan yang dalam. Namun, sorot matanya masih tajam, dan tatapannya kepada anak-anaknya penuh dengan kehangatan. Dia bukan lagi seorang pengusaha karismatik. Dia adalah seorang ayah terkadang tegas, terkadang seperti teman bagi puluhan anak, sekaligus pilar yang kokoh dan penasihat bijak bagi desa. Anak-anak itu, yang mewarisi darah Indonesia Jawa dari ayah mereka, Budi, dan darah suku Wana dari ibu mereka, memiliki pesona yang unik. Ada anak yang kulitnya lebih terang khas ayahnya berpadu, dengan mata dalam khas suku Wana, ada pula yang berkulit legam sehat, dan mewarisi kecerdasan ayahnya. Mereka mampu berbicara dalam bahasa Indonesia, bahasa Wana, dan bahasa Inggris dasar yang dipelajari di sekolah, melintasi batas-batas budaya dengan alami. Anak-anak dari kelompok pertama kini berusia akhir belasan hingga awal 20-an. Di antara mereka, Karim dan Maria menonjol karena kecerdasan dan kepemimpinan mereka. Karim, yang mewarisi naluri bisnis Budi dan keterampilan tangan khas suku Wana, menunjukkan minat besar dalam mengembangkan bisnis kerajinan tangan desa dengan cara modern. Ia mulai mempelajari tren desain dari dunia luar dan merancang strategi penjualan menggunakan platform online membantu ayahnya. Maria, yang mewarisi kepekaan ibunya, Lina, dan wawasan luas ayahnya, Budi, memiliki hasrat untuk mendokumentasikan dan melestarikan budaya tradisional desa. Ia mencatat cerita lisan dan lagu-lagu para tetua, meneliti makna di balik upacara adat, dan menjadi penjaga identitas Arwan. Namun, pertumbuhan tak terhindarkan membawa serta dilema dan konflik. Seiring anak-anak semakin mengenal dunia luar, beberapa dari mereka ingin meninggalkan pulau untuk mengejar impian di dunia yang lebih luas. Ada yang ingin melanjutkan studi ke universitas di kota, ada yang ingin merasakan budaya asing. Hal ini terkadang menciptakan ketegangan halus dengan generasi yang lebih tua, yang khawatir akan masa depan desa. Budi menerima perubahan ini sebagai proses yang wajar. Ia tidak memaksa anak-anaknya untuk tinggal di pulau selamanya. Sebaliknya, ia mendorong mereka untuk tidak pernah melupakan akar mereka dimanapun mereka berada, dan untuk selalu bangga menjadi bagian dari Arwan dan Pulau Cempaka. Dunia kalian tidak hanya ada di desa Arwan ini, katanya. Belajar dan merasakan dunia yang lebih luas adalah hal yang baik. Namun, dimanapun dan apapun yang kalian lakukan, jangan pernah lupa siapa diri kalian dan dari mana akar kalian berasal. Dan suatu hari nanti, jika kalian bisa berkontribusi untuk pulau dan desa ini dengan apa yang telah kalian pelajari, itulah pertumbuhan yang sesungguhnya. Kata-kata Budi memberikan gema yang mendalam di hati anak-anaknya. Beberapa dari mereka memang meninggalkan pulau untuk belajar di universitas di Ambon atau bahkan Jakarta, dan beberapa bahkan pergi ke luar negeri. Namun, setiap liburan, mereka selalu kembali ke Arwan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, berbagi pengetahuan dan pengalaman baru dengan penduduk desa. Di antara anak-anak yang pergi dan yang tinggal, terjalin hubungan yang sehat, saling mendukung dan menyemangati, bukan persaingan atau permusuhan. Kisah Budi Santoso dan Desa Arwan bukan lagi rahasia. Awalnya, dimulai dari kunjungan hati-hati para antropolog atau pembuat film dokumenter. Mereka sangat tertarik pada bentuk keluarga dan budaya komunal Arwan yang unik, dan melalui makalah penelitian atau program televisi, kisah itu mulai dikenal dunia. Perhatian ini membawa dampak positif sekaligus negatif bagi desa. Sisi positifnya adalah bantuan besar bagi kemandirian ekonomi Arwan. Bisnis kerajinan tangan dan hasil bumi yang telah Budi organisir tumbuh secara konsisten, dikenal sebagai permata tersembunyi dari Maluku, terutama dengan partisipasi generasi muda seperti Karim dalam pemasaran online dan perbaikan desain, jangkauan pasar semakin luas. Beberapa perusahaan luar bahkan menawarkan kemitraan perdagangan yang adil, namun ada juga sisi gelapnya. Beberapa media memutarbalikkan kisah Arwan secara sensasional,
menggambarkannya dengan bingkai yang provokatif seperti suku primitif modern atau desa poligami yang aneh. Ketenaran yang tiba-tiba ini membawa kebingungan dan stres bagi penduduk desa. Turis mulai berdatangan karena penasaran, mengambil foto tanpa izin, atau mengajukan pertanyaan yang tidak sopan. Para tetua desa kebingungan. Interaksi dengan dunia luar tak terhindarkan, tetapi bagaimana cara menjaga kedamaian dan identitas desa? Budi, Ibu Mawar, Sari, dan yang lainnya mengadakan rapat desa untuk membahas masalah ini. Setelah diskusi panjang, mereka menetapkan prinsip keterbukaan yang terbatas dan bertanggung jawab. Orang luar yang ingin mengunjungi desa harus mendaftar terlebih dahulu dan menandatangani janji untuk menghormati aturan dan budaya desa. Sebagian dari pendapatan pariwisata dialokasikan untuk dana pembangunan desa dan dana konservasi lingkungan. Peran Budi sangat penting dalam proses ini. Karena ia akrab dengan sistem dan bahasa dunia luar, ia menjadi juru bicara desa dan jembatan komunikasi. Ia waspada terhadap komersialisasi yang membabi buta, namun tetap memanfaatkan dukungan dan kerjasama dari luar untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan desa, seperti perpustakaan kecil dan fasilitas sanitasi yang lebih baik. Suatu musim, badai tropis yang luar biasa kuat menerjang Pulau Cempaka, jauh lebih dahsyat daripada badai yang membuat Budi terdampar pertama kali. Desa Aruan juga mengalami kerusakan parah. Beberapa rumah di tepi pantai hancur, dan ladang singkong yang dirawat dengan susah payah terendam banjir. Jalan menuju desa kembali terputus, dan komunikasi terputus total. Namun, kali ini berbeda. Penduduk desa tidak lagi panik tanpa daya. Berkat pengalaman menghadapi badai sebelumnya dan tips kesiapsiagaan bencana yang diajarkan Budi, tidak ada korban jiwa. Dan yang terpenting, mereka memiliki banyak anggota keluarga untuk menghadapi krisis bersama. Segera setelah badai berlalu, penduduk desa bergerak serempak. Para pemuda memimpin perbaikan rumah yang runtuh dan membersihkan jalan. Sari dan para wanita paruh baya lainnya mengelola persediaan makanan dan bantuan, menjaga ketertiban. Sementara Ibu Mawar dan para lansia merawat anak-anak dan menenangkan mereka yang cemas. Budi, dengan pengalamannya, mengawasi pekerjaan pemulihan dan berjuang untuk menghubungi dunia luar. Yang paling mengesankan adalah kontribusi anak-anak Budi. Mereka yang sedang kuliah di kota, begitu mendengar kabar, nekat menerjang bahaya untuk menjadi yang pertama kembali ke pulau dan membantu. Karim menggunakan pengetahuan tekniknya untuk menyalakan generator darurat, sementara Maria bersama teman-temannya yang belajar ilmu kesehatan merawat yang terluka dan melakukan kegiatan sanitasi. Anak-anak yang telah menimba berbagai pengalaman di dunia luar kini menjadi aset berharga bagi desa, memainkan peran kunci dalam mengatasi krisis. Beberapa hari kemudian, ketika tim penyelamat dari luar tiba, mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Penduduk Aruan, di tengah puing-puing, tidak putus asa, melainkan saling membantu dan bekerja secara teratur. Pemandangan anak-anak dari berbagai usia yang berkeringat bersama orang dewasa sangat mengharukan. Ujian ini semakin mempererat ikatan komunitas Aruan. Mereka berbagi penderitaan, saling bergantung, dan dalam proses mengatasi kesulitan, mereka sekali lagi menegaskan makna keluarga yang sesungguhnya. Budi, sambil tertawa bersama anak-anaknya yang berdebu saat membangun kembali tembok yang runtuh, sekali lagi merasa bahwa keputusannya untuk datang ke sini adalah benar. Nilai sejati kehidupan yang tidak akan pernah bisa ia peroleh dengan uang atau kehormatan, ia temukan di sini. Waktu terus berlalu, dan Budi Santoso menjadi seorang pria tua berusia lebih dari 70 tahun. Ia tidak lagi mengurus semua urusan desa secara langsung. Perannya secara alami telah beralih ke anak-anaknya yang sudah dewasa seperti Karim dan Maria, serta para pemimpin wanita muda yang menggantikan Sari dalam mengelola urusan desa. Ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah kecilnya di titik tertinggi desa, memandangi laut. Di sisinya, masih ada banyak keturunan yang memanggilnya ayah atau kakek, dan para wanita yang telah berbagi suka duka dengannya selama bertahun-tahun. Gairah membara di masa mudanya telah berubah menjadi ketenangan seperti air sungai yang damai,
tetapi kepercayaan dan kasih sayang di antara mereka semakin dalam. Terkadang, ia sejenak teringat kehidupannya yang ia tinggalkan di Jakarta, tetapi tidak ada penyesalan. Hidupnya telah menjadi lengkap di sini, di Desa Aruan, Pulau Cempaka. Desa Aruan kini menjadi model komunitas berkelanjutan yang tidak hanya menarik perhatian di Pulau Cempaka, tetapi juga di seluruh Indonesia. Bisnis kerajinan tangan yang mereka bangun telah berkembang melampaui merek lokal, mulai dikenal secara internasional. Budaya dan cara hidup mereka yang unik telah menginspirasi banyak orang. Beberapa pemuda yang pernah meninggalkan pulau kini kembali untuk menetap, membawa vitalitas baru. Mereka menerapkan pengetahuan dan teknologi yang dipelajari dari luar untuk pembangunan desa, sambil tetap berusaha mewarisi tradisi dan semangat suku Wana. Suatu sore yang cerah, sebuah pesta kecil diadakan di alun-alun desa. Bersamaan dengan upacara adat untuk memohon hasil laut yang melimpah, tawa dan nyanyian anak-anak menggema di langit malam. Budi duduk berdampingan dengan Ibu Mawar dan Lina, yang kini juga telah menjadi seorang nenek, memandangi pemandangan itu dengan senyum bahagia. Di hadapannya, puluhan anak dan cucu dengan penampilan dan impian yang berbeda-beda menari bersama. Seorang pemuda mendekati Budi dan meniupkan suling bambu, alat musik tradisional suku Wana. Melodi yang syahdu namun mendalam itu menyebar terbawa angin malam pulau. Itu adalah lagu kehidupan yang mekar setelah mengatasi kesulitan dan rintangan, lagu harmoni yang tercipta dari pertemuan berbagai perbedaan, dan lagu harapan Pulau Cempaka yang akan terus berlanjut. Budi Santoso memejamkan matanya dengan tenang. Di telinganya, suara ombak, tawa anak-anak, dan alunan suling bambu berpadu dengan indah. Kehidupan ajaib yang ditumbuhkan oleh seorang pria kesepian di negeri asing yang jauh. Itu adalah sebuah epik cinta agung yang melampaui batas negara, usia, dan budaya, diciptakan melalui saling pengertian dan tanggung jawab. Dan kisah itu akan terus mengapung di atas lautan biru Pulau Cempaka untuk waktu yang lama, membuat orang-orang bertanya kembali tentang makna sejati kebahagiaan dan keluarga. Ikrar suci Pulau Cempaka akan terus berlanjut selamanya, dari generasi ke generasi.